Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Dwi Cahya Andika dengan NIM 12430500008. Saya dari jurusan Ilmu Hukum. Di sini saya akan membawakan sebuah materi mengenai wan prestasi atau yang sering disebut juga dengan ikrar janji. Wan prestasi menurut terminologi berarti kelalaian, kealpaan, cedera janji, ataupun tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Sedangkan secara etimologi, wan prestasi adalah suatu keadaan di mana debitur itu tidak dapat memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perjanjian, entah itu karena kesengajaan maupun kelalaian. Untuk dasar hukumnya, wan prestasi diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau dalam bahasa Belandanya disebut dengan Burgerlijk Wetboek di dalam pasal 1243 sampai 1252. Wan prestasi terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, debitur sama sekali tidak memenuhi prestasi. Yang kedua, debitur memenuhi prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya. Yang ketiga, debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya. Dan yang keempat, debitur memenuhi prestasi tetapi melakukan hal yang dilarang di dalam perjanjian. Kemudian timbul pertanyaan, kapan sih mulai terjadinya wan prestasi? Saat debitur telah lalai dalam pemenuhan prestasi. Apabila dalam pemenuhan prestasi ditentukan waktunya, maka debitur dianggap telah lalai dengan lewatnya waktu. Tetapi apabila waktunya itu tidak ditentukan, maka kreditur perlu memberikan peringatan ataupun teguran terlebih dahulu kepada debitur tersebut untuk memenuhi prestasinya, atau yang sering kita sebut juga dengan somasi. Somasi adalah surat perintah yang dikeluarkan oleh kreditur ataupun pejabat yang berwenang seperti jurusita maupun DUPN. Somasi dilakukan paling sedikitnya 3 kali dalam 30 hari. Nah, di dalam surat somasi tersebut berisi tuntutan, dasar tuntutan, dan limit pemenuhan tuntutan. Saat dinyatakan lalai, maka hak kreditur itu adalah pemenuhan perjanjian. Pemenuhan perjanjian disertai dengan ganti rugi saja, pembatalan perjanjian disertai dengan ganti rugi. Peristiwa yang tidak membutuhkan somasi. Yang pertama, debitur mengakui kelalaiannya. Yang kedua, debitur menolak pemenuhan. Yang ketiga, pemenuhan prestasi tidak mungkin dilakukan. Yang keempat, pemenuhan tidak dapat terjadi lagi. Dan yang kelima, debitur melakukan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya. Akibat wan prestasi, yang pertama, perikatan tetap ada. Yang kedua, debitur diharuskan membayar ganti rugi yang diderita oleh kreditur. Yang ketiga, debitur diharuskan untuk membayar ganti rugi dengan pembatalan perjanjian. Yang keempat, pilihan resiko kepada debitur sejak saat terjadinya wan prestasi. Yang kelima, pembebanan biaya perkara apabila diperkarakan di muka pengadilan. Kesimpulannya, wan prestasi adalah kelalaian atau cedera janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang mengakibatkan tidak terpenuhinya suatu prestasi dalam perjanjian. Lalu untuk menyelesaikan masalahnya dapat dilakukan secara musyawarah, surat peringatan atau somasi, serta melalui jalur hukum untuk menuntut ganti rugi. Baiklah, cukup sekian pembahasan singkat mengenai wan prestasi. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembahasan materi yang disampaikan, serta dalam pengucapannya yang terbata-bata, karena di sini saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.